Pemirsa, kita akan memasuki kabar nang panambayan. Komisi Penyiaran Indonesia Kalimantan Selatan menggelar Loka Karya Sinergi TVR Parlemen dengan TV One Radio Lokal dalam membangun pemahaman publik terhadap kinerja anggota DPR RI di Grand Dafam Q Hotel Jalan Ahmad Yani, PAL 36,8 Banjarbaru, Kalimantan Selatan, mulai pukul 9 sampai pukul 15 WITA, Rabu 21 Oktober 2020. Komisi Penyiaran Indonesia Kalimantan Selatan menggelar Loka Karya Sinergi TVR Parlemen dengan TV One Radio Lokal dalam membangun pemahaman publik terhadap kinerja anggota DPR RI di Grand Dafam Q Hotel di Jalan Ayani, PAL 36,8 Banjarbaru, Kalimantan Selatan, mulai pukul 9 sampai dengan 15.00 WITA, Rabu 21 Oktober 2020. Kegiatan yang diikuti 40 pimpinan manajemen TV One Radio di Kalimantan Selatan ini dibuka anggota Komisi 1 DPR RI Saipullah Tamliha dan sekaligus menjadi pembicara. Tentang sinergi DPR RI Parlemen dengan TV dan radio lokal dalam membangun pemahaman publik terhadap kinerja anggota dewan secara resmi saya nyatakan dibuka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum. Baik, boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Selain itu juga menghadirkan pembicara lainnya, yaitu Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Saipul Anwar, Wan Ketua KPID Kalimantan Selatan Dr. Andas Miliani MAP. Ya, sebenarnya politik jurnalistik sesuai dengan surat keputusan Dewan Pers nomor 3 tahun 2006 ini menginginkan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, netral. Ini Pak, booster dari hasil riset intelektualitas program siaran televisi tahun 2017 sampai 2019, KPI bersama dengan 12 perguruan tinggi Kalimantan Selatan di Kalsel ini dengan Universitas Amangkurat. Siaran TV itu biasanya dipengaruhi oleh 4. Pertama, politik. Anggota Komisi 1 DPR RI Saipullah Tamliha Wahitakuni Prima TV memandangkan kegiatan Loka Karya ini merupakan salah satu program dari DPR RI untuk memberikan akses yang lebih besar kepada warga tentang kinerja anggota DPR, baik yang melaksanakan tugas fungsi legislasi, fungsi budget anggaran, fungsi kontrol pengawasan, dan fungsi diplomasi, sehingga warga di daerahnya mengetahui kinerja wakil rakyat yang mewakili mereka. Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini pun menegaskan media menjadi penyeimbang dalam penyebarluasan informasi tentang DPR RI, sehingga peran media khususnya media lokal harus optimal untuk menginformasikan kegiatan anggota dewan agar diketahui oleh konstituennya. Dan diharapkan kerjasama ini bersinergi ini tentu mesti didorong dengan anggaran yang cukup. Nah, kita mengharapkan tentu berharap dari televisi lokal dan radio lokal yang saat ini kesulitan mengakses untuk mendapatkan iklan dan sebagainya, maka saya menyarankan agar pada tahun-tahun mendatang ada sinergi itu tidak hanya untuk tayangan, tapi juga sinergi dalam anggaran agar TV Parlemen bekerja sama dengan radio dan televisi lokal itu tidak semata-mata programnya saja, tapi perlu didukung dengan anggaran yang cukup. Dan kita berharap TV Parlemen bisa mengusulkan anggaran yang representatif untuk kerjasama yang lebih efektif. Sementara itu, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Saipul Anwar menyatakan dilakukannya kerjasama ini karena ingin memenuhi rasa keingintahuan warga mengenai kinerja wakil rakyat di DPR RI supaya bisa mendapatkan informasi yang lengkap, kada setengah-setengah.
Disinggung mengenai dana siar atau tayangan bagi TV atau radio lokal yang menyiarkan kegiatan anggota DPR RI tersebut, Saipul Anwar menegaskan untuk ini kerjasama yang bisa dilakukan hanyalah membagikan konten yang diperlukan atau diinginkan radio atau TV lokal, namun kada menutup kemungkinan ke depan akan ada anggarannya. Kerjasama hanya saling memberikan konten informasi. Sampai saat ini kerjasamanya adalah saling memberikan tukar-menukar informasi, hasil-hasil tayangan. Kedepannya tentunya akan kami bicarakan dengan pihak-pihak terkait, sama dengan BUMT atau komisi terkait. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Saipul Tamliha, untuk anggaran kedepannya akan dibahas itu jadi akan terkait. Hingga tahun 2021 gitu Pak ya, kerjasama itu akan terwujud gitu ya Pak. Kalau untuk masalah pendanaan tadi, tentunya itu tergantung dari kami selaku pihak sekretariat, tidak bisa memberikan jawaban kapannya. Itu yang bisa kita lakukan hanya sounding saja pada akan terkait. Pada kesempatan ini dilakukan penandatanganan MOU yang diwakili Sukma dari Radio Nirwana Group Wan Kamarul Hidayat dari TV lokal.